Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sumiana MSI AKCA selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Sisilia Tiffany Indriana Putri, mahasiswi MBA UGM, Semba 41 Konsentrasi Finance. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang ada di dalam tesis saya yang berjudul Analisis Kelayakan Investasi Kampung Seni Borobudur dalam rangka pengambilan keputusan untuk pemanfaatan barang milik daerah dan aset desa. Indonesia dikenal dunia karena keanekaragaman budaya yang luar biasa, dan salah satu daya tarik terbesarnya adalah wisata berbasis budaya. Candi Borobudur menjadi simbol kuat dari potensi tersebut. Di tahun 2023 saja, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Borobudur mencapai 1,4 juta orang, dan diperkirakan meningkat signifikan pada tahun berikutnya. Pada gambar ini bisa kita lihat rencana pemindahan area parkir dan kios dari zona 2 ke zona 3. Pemindahannya itu penting untuk memulihkan fungsi zona penyangga Candi Borobudur yang saat ini telah melampaui koefisien dasar bangunannya. Meski pembangunan fisik ini telah selesai, pengelolaan Kampung Seni Borobudur masih menghadapi tantangan, terutama terkait skema pemanfaatan asetnya. Regulasi sebenarnya juga sudah jelas, adanya Permendagri Barang Milik Daerah dan juga Permendagri Aset Desa. Namun, implementasi di lapangan memerlukan transparansi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan tidak terganggu oleh konflik administratif maupun sosial. Pada akhirnya, Kampung Seni Borobudur perlu dievaluasi secara komprehensif. Evaluasinya tidak boleh semata-mata hanya berfokus pada angka pemasukan, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap pelestarian budaya, ekonomi warga, dan kenyamanan kawasan. Proyek ini mempunyai potensi yang besar untuk menjadi contoh pemanfaatan aset daerah yang produktif. Tetapi itu semua baru bisa terwujud jika perencanaannya adaptif, manajemennya partisipatif, dan evaluasinya berbasis dengan data. Kampung Seni Borobudur yang terletak di sekitar Candi Borobudur menjadi wadah bagi seniman lokal untuk mempromosikan karya seni mereka. Pemerintah berupaya menata kampung seni ini agar lebih terintegrasi dengan tata ruang wisata yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian lokal. Mengingat bahwa Kampung Seni Borobudur ini juga merupakan proyek strategis nasional. Perlu diketahui bersama bagaimana potensi pendapatannya, kelayakan, serta konsep kerjasama yang paling sesuai atas pengembangan Kampung Seni Borobudur ini. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah investasi layak atau tidak untuk dilaksanakan yang diukur dengan menggunakan PES Analysis dan Financial Analysis, yakni NPV, IRR, dan Payback Period. Yang kedua, berapakah kelayakan finansial Kampung Seni Borobudur dengan adanya alternatif skema pemanfaatan sewa atau KSP. Yang ketiga adalah apakah skema kerjasama pemanfaatan yang tepat untuk Kampung Seni Borobudur. Dari pertanyaan penelitian tersebut, disusunlah tujuan penelitian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kelayakan investasi Kampung Seni Borobudur berdasarkan PES Analysis dan Financial Analysis yang diukur dari NPV, IRR, dan Payback Period. Yang kedua, memberikan gambaran komprehensif analisis kelayakan finansial Kampung Seni Borobudur jika menggunakan skema sewa dan jika menggunakan skema KSP. Yang ketiga, merekomendasikan skema pemanfaatan yang tepat untuk Kampung Seni Borobudur. Secara umum, pemanfaatan barang milik daerah dan aset desa bertujuan mengelola aset publik secara produktif tanpa mengubah status kepemilikan. Aset ini berasal dari dana pemerintah, baik APBD maupun APBDes, dan dimanfaatkan melalui berbagai skema seperti sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, hingga kerjasama pemanfaatan dan juga kerjasama penyediaan infrastruktur. Semua skema ini diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 untuk barang milik daerah serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 untuk aset desa. Pemanfaatan aset ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kapasitas aset untuk menghasilkan keuntungan dan return yang optimal. Setiap skema pemanfaatan aset memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Skema sewa biasanya digunakan untuk pemanfaatan jangka pendek, kemudian untuk yang skema KSP dan BGS maupun BSG lebih cocok untuk jangka menengah maupun jangka panjang, dengan menjaga kepemilikan aset tetap di tangan pemerintah. Dalam menilai proyek seperti Kampung Seni Borobudur digunakan analisis kelayakan investasi yang meliputi net present value, IRR maupun payback period. Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya optimalisasi
pemanfaatan aset negara dan daerah karena dapat meningkatkan penerimaan non-pajak serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang sejalan dengan tujuan utama proyek Kampus Seni Borobudur untuk mendukung ekonomi rakyat berbasis budaya. Kerangka penelitian ini dimulai dari kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur. Eh, di tengah proses implementasinya muncul tantangan berupa ketidakpastian antar pemangku kepentingan terhadap bentuk kerjasama, pemanfaatan barang milik daerah dan aset daerah yang digunakan sebagai dasar proyek. Untuk merespon tantangan ini, penelitian ini dilanjutkan dengan analisis lingkungan strategis melalui PES analisis dan juga analisis kelayakan investasi seperti NPV, IRR, dan PP period. Dengan kombinasi kedua analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh baik dari sisi eksternal maupun internal proyek, serta digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terhadap skema pemanfaatan yang paling tepat, apakah menggunakan mekanisme skema sewa ataupun skema KSP. Untuk metode penelitiannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Langkah-langkah penelitian dimulai dari analisis makro melalui PES analisis, kemudian dilanjutkan ke estimasi nilai pasar dan proyeksi keuangan selama 30 tahun. Kemudian dari proyeksi tersebut dihitung NPV, RR, dan payback period untuk dua alternatif skema, yaitu skema sewa dan skema KSP. Selanjutnya dilakukan analisis kontribusi tetap serta pembagian keuntungan. Lalu kedua skema tersebut dibandingkan secara komprehensif untuk menentukan mana yang paling layak secara ekonomi dan adil secara institusional. Visualisasi lengkapnya dapat dilihat pada grafik metode analisis berikut ini. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis keuangan dilakukan dengan proyeksi selama 30 tahun, mulai dari tahun 2025, dengan aset yang dikerjasamakan berasal dari empat pemilik, di mana kontribusi terbesarnya berasal dari pemerintah Desa Borobudur dan diikuti oleh PT TWC. Asumsi inflasi juga digunakan sebagai dasar pertumbuhan pendapatan dan biaya operasional sepanjang periode proyeksi. Inisial outlay mitra dihitung berdasarkan rencana investasi pembelian tanah oleh PT TWC, biaya tambahan, biaya praoperasional, dan peralatan serta mesin yang digunakan mitra untuk operasional KSB. Inisial outlay mitra sebesar 111 miliar rupiah. Potensi ini tidak hanya berasal dari sektor utama seperti sewa kios, tetapi juga dari merchandise, penyewaan LED, hingga kegiatan event yang bersifat dinamis dan bisa disesuaikan dengan tren wisata. Beban KSP terdiri dari biaya pokok pendapatan berupa merchandise, museum, parkir, events, shuttle, LED, dan sponsorship, di mana besarannya diperoleh dari benchmarking data historis mitra. Kemudian biaya operasional terdiri dari beban umum dan administrasi, beban gaji dan tunjangan, beban energi terdiri dari listrik dan air, kemudian beban kebersihan dan keamanan, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban asuransi, beban pajak bumi dan bangunan, beban jasa manajemen properti, dan cadangan penggantian. Tingkat diskonto dari penelitian ini 11,42% yang dihitung menggunakan pendekatan WACC yang memperhitungkan struktur pembiayaan proyek baik dari ekuitas maupun utang. Biaya ekuitas mengacu pada CAPM dengan peta industri rekreasi dan premi risiko pasar Indonesia. WACC ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung nilai NPV dan IRS sebagai bagian dari evaluasi kelayakan proyek. Skema KSP mewajibkan mitra membayar kontribusi tetap kepada pemerintah secara tahunan, dihitung sebagai persentase dari nilai pasar BMD dan aset desa. Nilai ini bersifat tetap namun menyesuaikan inflasi sehingga tetap memberikan pendapatan berkelanjutan kepada pemilik aset publik. Tiga pihak pemerintah berbagi kontribusi proporsional sesuai dengan nilai aset yang mereka miliki. Dalam 30 tahun proyeksi, skema KSP terbukti menghasilkan arus kas bersih yang lebih tinggi dibandingkan skema sewa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam skema pemanfaatan memungkinkan penciptaan nilai yang lebih besar. Meskipun resiko operasional berada di tangan mitra, pemerintah tetap memperoleh manfaat melalui pembagian hasil. Kedua skema investasi dinyatakan layak secara finansial, namun skema KSP memberikan hasil yang lebih optimal. Ini terlihat dari NPV dan IRR yang lebih tinggi serta tingkat kapitalisasi pemerintah yang juga lebih tinggi daripada skema sewa. Keunggulan KSP juga tercermin
dari keterlibatan pemerintah sebagai bagian dari perolehan profit yang menciptakan model kerjasama pabrik dan swasta yang sehat dan berkelanjutan. Dalam skema KSP, pembagian keuntungan memperhitungkan kontribusi aset dan premi risiko mitra dengan total arus kas bersihnya sebesar 858 miliar, dengan 40% untuk premi risiko dan sisanya dibagi antara pemerintah dan mitra. Pemerintah dengan kontribusi aset sebesar 55% mendapatkan 282,4 miliar rupiah atau 32,91% dari total. Pembagian keuntungan mulai tahun kedua saat arus kas positif dan didistribusikan ke pemerintah daerah sesuai dengan proporsi kepemilikan tanah. Tingkat kapitalisasi mengukur pengembalian ekonomis aset pemerintah pada skema sewa pemerintah hanya mendapatkan pendapatan tetap tetapi tanpa tergantung kinerja dari proyek tersebut. Sebaliknya, skema KSP memungkinkan pemerintah aktif sebagai mitra dan mendapatkan keuntungan berdasarkan performa proyek. Tingkat kapitalisasi KSP mencapai 7,45%, jauh lebih tinggi dari sewa 2,72% dan naik menjadi 10,22% jika termasuk manfaat ekonomi seperti upah karyawan. Untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kampung seni Borobudur ini, penelitian ini menggunakan PES analisis yang diukur dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi melalui data primer dan data sekunder. Analisis Analisis ini memetakan peluang seperti dukungan kebijakan pemerintah, potensi penggerak ekonomi lokal, penguatan ekspresi budaya, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pariwisata. Namun, proyek ini menghadapi tantangan berupa ketidakpastian tata ruang dan perizinan, fluktuasi ekonomi makro, serta partisipasi masyarakat yang rendah, serta keterlambatan adopsi teknologi dan risiko disrupsi dari pariwisata virtual. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun PTTWC dan pemerintah saat ini menggunakan skema sewa, analisis keuangan dan pembagian keuntungan membuktikan bahwa skema KSP lebih unggul dalam menghasilkan return dan pengelolaan aset yang lebih efektif. Namun partisipasi masyarakat lokal masih belum maksimal, seperti pengelolaan parkir yang masih dikelola pihak ketiga, padahal bisa menjadi peluang pemberdayaan ekonomi desa. Oleh karena itu, disarankan pendekatan kolaboratif dengan mengedepankan skema KSP dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penting untuk keberlanjutan proyek ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan KSP layak dilaksanakan dengan dua skema alternatif, baik sewa maupun KSP. Dari sisi finansial, skema KSP memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemerintah. Hal ini terbukti dari NPV, IRR, dan tingkat kapitalisasinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema sewa. Sementara itu, mitra mendapatkan keuntungan stabil melalui skema sewa tanpa pembagian laba, sedangkan skema KSP memberikan kontribusi tetap dan pembagian laba kepada pemerintah dengan risiko fluktuasi keuntungan. Analisis PES menguatkan prospek positif proyek ini dengan dukungan stabilitas politik, regulasi yang kondusif, dan tren pariwisata budaya yang meningkat. Sehingga KSP berpotensi menjadi destinasi budaya unggulan yang inklusif dan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah dan nasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam skema KSP yang hanya menggunakan satu kombinasi kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta analisis sensitivitas yang masih terbatas pada penggunaan Excel. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode simulasi Monte Carlo agar proyeksi lebih akurat dan mampu menangani ketidakpastian yang lebih baik lagi. Selain itu, penelitian merekomendasikan pemanfaatan barang milik daerah dan aset desa dilakukan dengan hati-hati, menjaga asumsi dasar tetap terjaga, serta memantau dinamika ekonomi makro yang mempengaruhi sektor pariwisata. Pengelolaan Kampung Seni Borobudur perlu mengintegrasikan regulasi yang adaptif, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memastikan manfaat finansial, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tesis ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan, kekurangan, dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.